Dalam keilmuan tarekat tidak ada namanya mahar. Mursyid itu mentalkin itu gratis. Bukan berarti benar-benar gratis, benar-benar tidak ada. Harus dibayar, maharnya berupa khidmat atau belayani guru. Mateteng kalau orangnya, ya. Harus mateteng, harus melayani guru. Nanti di situ ada berkahnya ilmu, berkahnya zikir. Ya, memang tidak ada yang dibayar, gratis secara materi. Mungkin dari segi adab, segi apa, Oh ya. dan harus ada pengetahuan begitu juga. Ya, ya. Ya, kita tidak galil adab lah sama ketika ketemu dengan guru-guru yang lain. Apa. Ya, pertama sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang adab dalam pengertian teknis, terkadang satu tarekat dengan tarekat yang lain itu berbeda adabnya secara teknis. Maksud secara teknis itu memang ada tarekat saya lihat itu sangat seperti kerajaan, seperti apa mursyidnya, sehingga pun ketika baru memasuk rumah mursyid sudah harus sudah harus jalan apa, kemudian ya betul-betul dia kerajaan begitu. Ya. Tapi beberapa ini saya lihat yang begini-begini biasanya berkembang di daerah-daerah timur. Ya memang kalau kita berbicara adab itu akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tapi tarekat-tarekat yang berkembang di barat, tentu akan mengikuti adab dan yang di barat. Tentunya tidak akan benar-benar seperti ini. Maka ini ketika kita berbicara tentang adab kepada guru, ya, maka sebenarnya ada dua hal yang harus kita pahami. Ada yang namanya adab lahiriah dan ada adab batiniah. Namanya saya katakan tadi, adab lahiriah inilah yang mungkin antara antara satu tarekat dengan tarekat yang lain itu beda-beda. Contoh sederhana saja, cara mencium tangan seorang guru itu akan beda tarekat satu. Ada yang tarekat menciumnya dengan bolak-balik, ada cukup dengan punggung tangan, ada macam-macam ya. Nah, tergantung. Maka untuk masuk kepada wilayah adab lahiriah tentu agak sulit kita membicarakannya, karena tentu akan berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi yang pertama, adab yang paling tadi adalah adab secara batiniah. Karena adab batiniah lah sebenarnya, kalau kita berbicara adab batiniah lah sebenarnya yang lebih dilihat oleh seorang guru. Sebab begini, terkadang ya di dalam tarekat sendiri ada seorang murid yang kelihatannya adab lahiriahnya sangat-sangat beradab di hadapan gurunya. Tetapi belum tentu dia memiliki adab batiniah yang baik kepada mursyidnya. Ada, ya. Tapi boleh jadi ada seorang murid di hadapan gurunya, di hadapan mursyidnya, bukan dia tidak beradab ya, tetapi mungkin kelihatan adab lahiriahnya tidak terlalu, bukan, kalau tidak beradab sudah pasti salah. Ya, maksud saya mungkin ada yang satu sampai begini sekali, ya tadi ada yang lain mungkin jalan biasa saja, berbicara kepada gurunya juga mungkin tidak terlalu bagaimana begitu ya, tidak seperti seorang ya. Tetapi oleh gurunya dia dipandang memiliki adab ya. Kenapa? Karena yang guru lihat itu adalah kembali lagi kepada qalbu atau batinnya. Makanya yang pertama yang perlu kita adalah adab batiniah. Apa adab batiniah yang pertama adalah keyakinan kepada guru. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan kepada guru. Guru, kedudukan mursyid itu kan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kita harus meyakini bahwa mursyid inilah
yang akan membawa, yang akan mengantar kita bertemu dengan Rasulullah dan membawa kita nanti bertemu dengan Allah. Tanpa guru, ya kan ada lalla murabbi ma araftu rabbi. Jika bukan karena guruku, maka aku tidak akan pernah mengenal Tuhanku. Nah, ini maka yang pertama harus tadi adalah keyakinan, tidak boleh ada sedikit pun keraguan kepada guru kita. Hatta mungkin ya kan begini, terutama ya, ini juga terkadang agak sulit bagi kita, umpama khusus bagi saya yang alim, umpama yang punya ilmu. Terkadang kalau kita melihat seorang guru yang kelihatannya tidak begitu alim, ya, bukan ulama, bukan kiai. Kalau gurunya seorang kiai ahli hadis, bisa baca kitab, bisa mungkin terkadang mudah kita meyakini bahwa dia adalah pewaris Nabi, dia akan mengantar kita. Tetapi kalau umpama kita melihat kok guru begini modelnya, ini apa? Ini bahaya, harus hati-hati. Nah, kalau ya harus diperbaiki kembali anunya, ya. Kalau sudah muncul sedikit keraguan, harus segera. Maka adab yang pertama adalah tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Harus, kalau bahasa kita, harus hakul yakin kepada guru kita, harusnya. Nah, ini yang pokok pertama. Yang kedua adalah cinta. Ya, cinta kepada guru. Karena cinta inilah juga pasti, kan ada mengatakan dari dalam itu akan memancar keluar, tapi dari luar belum tentu bisa masuk ke dalam. Nah, dengan kecintaan, dengan ketika kita ada rasa cinta kepada guru kita, kita mencintai guru kita, yang pokok, ya, kita memang harus mencintai guru kita. Kenapa harus dicintai? Ya tadi, karena dialah yang mengajarkan kita kedudukannya bagaimana, ya, seperti dia adalah orang tua kita. Mursyid itu adalah orang tua kita, orang tua ruhaniah kita. Kalau ayah ibu kita adalah orang tua lahiriah kita, maka mursyid adalah orang tua batiniah kita. Maka kita harus cintai, ya, cintai dengan benar-benar cinta. Ya, ya. Kemudian ya, banyak sih, dan yang paling pokok juga adalah ini, berkhidmat kepada guru. Khidmat itu adalah melayani, menjadi pelayan, ya, menjadi pelayan kepada guru, kepada mursyid. Jangan hanya ilmunya mau diambil. Guru jadi begini, ilmu itu berkah kalau ada terjadi proses transaksi, ya. Dalam keilmuan tarekat tidak ada namanya mahar. Tidak ada itu mahar. Mungkin kalau Anda ambil ilmu-ilmu dari paranormal, ya, ilmu apa, guntur seketi umpama, ilmu apa, saifi angin umpama. Biasa kan itu kalau proses ijazah, ijab kabulnya itu ada mahar sebagai proses ijab kabul. Tetapi setelah ijab kabul biasanya putus sampai di situ kan. Ya tetap dihormati, tapi biasanya kan setelah ijab kabul bayar, ya sudah, tetap penghormatan, penghargaan, tetapi biasanya tidak ada yang namanya khidmat, ya, kecuali Anda tinggal di padepokan, ya, kecuali gurunya punya padepokan, tapi kan jarang sekarang apa. Nah, tetapi dengan mursyid itu mentalkin itu gratis, bukan berarti benar-benar gratis, benar-benar tidak doang, harus dibayar. Maharnya berupa khidmat atau belayani guru. Mateteng kalau orangnya, ya. Harus mateteng, harus melayani guru. Nanti di situ ada berkahnya ilmu, berkahnya zikir. Ya, memang tidak ada yang dibayar, gratis secara materi. Nah, tetapi ya, tentu kita sering dengar cerita-cerita zaman dulu. Ada orang kepada gurunya tidak pernah belajar, hanya pergi jaga kambingnya gurunya, disuruh jaga kambing. Ada yang mungkin melayan, ada yang jadi tukang masak dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi ada sebuah cerita sufi di Turki. Jadi ada seorang belajar, ada seorang ambil tarekat, setelah tarekat dia kerjaannya cuma
tukang-tukang masak di rumahnya gurunya, kemudian melayani, memberi makan, menuangkan teh, membawakan apa. Pengajiannya gurunya ndak hadir karena dia tugasnya di dapur. Kemudian majelis zikir, dia tidak ikut dalam lingkaran zikir karena tugasnya bikin kopi apa segala, pokoknya begitu tugasnya. Tugasnya membersihkan, bereskan apa, setelah semua murid yang lain baru dia beres-beres. Tetapi satu waktu ketika guru ini sudah dapat isyarat bahwa tidak lama lagi dia akan pergi, maka dia kumpulkan semua muridnya, bahwa dia mengatakan bahwa tidak lama lagi saya akan pergi, dan saya harus, sebelum saya pergi, supaya ada melanjutkan tarekah ini, harus saya menunjuk penggantinya, ya, tadi harus ada pewarisnya. Maka dia kemudian membuka surbannya, kemudian melempar. Nanti surban ini akan terbang. Jadi begitu dia buka, baru dia surban itu kemudian terbang mengeliling. Ajaibnya apa yang terjadi, surban itu kemudian jatuh masuk ke dalam kepalanya itu yang tukang masak. Katanya, inilah yang penggantiku. Semua kaget, semua heran deh. Dia kan tidak pernah ikut zikir, tidak pernah ikut ngaji, tidak, kerjanya cuma. Tetapi boleh jadi tadi, ini tarekan dengan bagaimana dia melayani gurunya, bagaimana dia berkhidmat kepada mursyidnya. Allah kemudian ternyata dialah, Allah angkat derajatnya dengan cara yang misterius. Bukan karena zikirnya, bukan karena ilmunya dia diangkat, tapi salah satunya adalah dengan pelayanannya kepada gurunya tadi. Ya, itu secara umum. Kalau mau lebih khusus, lebih ini kan biasanya ada disebutkan banyak dalam kitab-kitab, itu bisa kita baca adab-adab kepada guru. Salah satunya itu ada dalam kitab Tanwirul Qulub. Itu lebih lagi, lebih detail lagi di situ. Ya. Anaknya pun harus diperlakukan seperti mana guru, jangan karena dia anaknya terus dianggap, banyak di situ. Ya, tidak boleh berjalan di depannya. Tapi sekali lagi itu persoalan teknis. Ya, persoalan adab lahiriah lebih banyak disebutkan di situ. Tetapi ketika kita adab batiniah kita bagus, insya Allah adab lahiriah itu akan mengikut itu. Karena dari dalam ini kan tidak bisa kita bohongi. Pasti hormat, kalau ada rasa cinta, ada keyakinan kepada guru, ada rasa penghormatan, pasti secara otomatis kita hormat. Kalau ada rasa cinta, ada ta'zim, ada penghormatan kepada guru, tidak mungkin kita akan bersuara lebih di hadapan mursyid kita. Ketika umpama ada rasa cinta, ada rasa hormat kepada mursyid, tidak mungkin kita perlakukan mursyid kita seperti sahabat kita sendiri, seperti teman kita sendiri. Kenapa itu? Kembali, maka sekali lagi berbicara adab, mulailah dari adab batiniah dulu. Nanti insya Allah adab-adab lahiriah itu akan mudah mengikut. Bukan sekedar memperbaiki adab lahiriah, tapi terkadang banyak orang memperbaiki adab lahiriahnya, tapi terkadang lupa adab batiniahnya di hadapan guru. Termasuk ya yang paling besar itu kesalahan adalah ketika memanfaatkan nama besar guru untuk kepentingan pribadi. Menjual nama guru atas nama mursyid, ya, untuk kepentingan pribadi. Contoh umpama, ya dilihat ada umpama sesama murid, wah orang tajir ini, kesempatan. Ada ini mursyid minta padahal mursyidnya tidak pernah bilang. Ini katanya ada kita disuruh minta sumbangan harusnya. Padahal untuk dia jual nama mursyid, itu adalah sebuah adab yang paling buruk gitu ya. Menjual untuk kepentingan pribadi. Itu banyak yang seperti itu saya dengar. Allahu a'lam. Ya. Saja mungkin, selebihnya bisa kita kembangkan.
Mana? Santai saja, jangan. Saya di sini bukan, sekali lagi bukan sebagai guru, bukan sebagai mursyid, tapi sebagai sahabat matan kan, sebagai sesama ahlu thariqah. Saya bukan mursyid karena saya juga punya mursyid. Saya bukan guru karena saya juga punya guru. Bukan syekh, kebetulan dia orang panggil syekh itu kebetulan saja. Kalau panggil saya biarkan ya kan saya anggap itu doa. Mudah-mudahan betul-betul nanti bisa apa? Syekh cahayanya syekh apanya syekh itu bisa betul-betul seperti syekh maksudnya. Sekarang belum. Cuma ini kita berbagi pengetahuan. Sharing ya, sekali sharing. Boleh jadi ada sekali lagi Anda lebih banyak paham, lebih banyak tahu, atau bisa jadi mungkin memang secara ilmu saya banyak, tapi kan makom kedudukan kita tidak tahu. Seperti tadi yang saya ceritakan, dilihat kedudukan lahiriahnya cuma pembantu, bikin kopi. Yang lain mungkin orang paling dekat, boleh jadi ada yang seperti seperti asisten pribadi kemana-mana kan. Kadang kita melihat orang yang selalu mendampingi asisten pribadi, kelihatannya itu boleh jadi enggak ya, itu bisa jadi ya. Kayaknya nggak usah terlalu dalam kita berthariqah itu. Maka kembali ketika kita berthariqah, yang pertama juga apa niat kita berthariqah ya. Apa niat kita berthariqah? Kalau niat kita berthariqah adalah selain karena Allah, maka itu sudah sebuah kegagalan pertama. Kita tentu selalu diajarkan sebuah doa yang masyhur, yang sering kita dengar dan mungkin sering kita ucapkan juga. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau tujuanku, waridhaka matlubi, dan hanya keridoanmu yang kami harapkan. Artinya apa? Ketika kita menempuh tarekat, maka yang pertama tadi bahwa kita ini semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala. Allah yang menjadi tujuan kita, ridha Allah yang kita harapkan ya. Makanya para sufi-sufi yang terdahulu kita kan sudah sering mendengar, seperti sering mendengar tentang Rabi'ah al-Adawiyah ya kan? Mana Rabi'ah al-Adawiyah? Nah, ya. Itu kan aku beribadah bukan karena mengharapkan surga, bukan karena takut neraka, tapi karena engkau. Kan dalam syairnya, jika aku beribadah karena mengharapkan surgamu, maka tutuplah pintunya untukku. Jika aku beribadah karena takut kepada nerakamu, maka masukkan aku ke dalamnya. Ya. Tapi jika aku beribadah karena engkau semata-mata ya Allah, bahasanya di sini sederhana, tapi kalau kita kaji sangat dalam. Jika aku beribadah semata-mata karena engkau ya Allah, jangan palingkan wajahmu dariku. Jangan palingkan wajahmu dariku. Nah, ya. Tentu ini sangat dalam, tapi mungkin ya bagi yang sudah berkeluarga tentu ingatlah kita dulu ketika masa-masa masa SMA atau masa kuliah, ketika ada seseorang yang kita sangat cintai umpama, ya mungkin sekarang jadi istri atau mungkin jadi istrinya orang lain, kan bisa saja toh. Ya anggaplah dulu ketika, bayangkan saja ini kita kembali mengenang masa-masa dulu. Ada seseorang yang kita sangat-sangat cintai, sangat kita kagumi, kita sangat mengharapkan dia. Satu waktu kita bertemu dengannya, di satu waktu dan kesempatan kita, tiba-tiba begitu dia lihat kita, tiba-tiba dia palingkan wajahnya. Kira-kira bagaimana kita? Ya, kalau pakai bahasa kan sakitnya tuh di sini ya. Bayangkan saja ya, kita sangat mencintai seseorang, kita mungkin punya ekspektasi harapan tinggi pada dia waktu itu. Ya, mungkin sekarang sudah berubah, tapi kita bayangkan saja waktu itu. Tiba-tiba ketika kita bertemu, dia langsung berpaling muka. Pasti kan
kecewa, berat, apa segala macam. Karena kan kita mengharapkan selain dia. Begitu juga lah kiranya yang dialami Rabi'ah Adawiyah. Dia beribadah betul-betul karena Allah. Hanya Allah. Maka dia karena dia bayangkan betapa, maka dia katakan, jangan palingkan wajahmu dariku. Karena sebesarnya cintanya kepada Allah. Dan tentu Allah tidak akan mungkin menolak, ya. Allah pasti membalas. Kalau kita manusia kan, ya, cinta seseorang bisa berbalas kan, bisa tidak, ya. Tapi Allah tidak ada cinta yang tidak dia balas. Semua cinta, ya, semua cinta dia terima, baik yang benar-benar cinta maupun cinta palsu. Maksudnya kan, ya seperti kita, mungkin kita mencintai Allah, tapi kan cinta kita kepada Allah ya masih cinta-cinta palsu lah. Tapi Allah ya seperti kata Jalaluddin Rumi, Allah akan tetap terima uang palsumu. Itu kan bahasa Jalaluddin, uang palsumu. Maksudnya walaupun mungkin ibadah kita jelek, apa, imitasi kan, ibadah kita imitasi, zikir kita zikir imitasi, ya zikir imitasi kan mungkin kita baru sebatas berzikir dengan sebutan-sebutan, ya. Mungkin pikiran kita kemana-mana, perasaan kita masih ada di mana-mana. Tetapi Allah akan terima. Bermaksud mungkin ketika kita mengatakan aku mencintaimu ya Allah. Boleh saja mulut kita masih berkata aku mencintaimu Allah, hati kita belum. Tapi yakin dan percaya. Semua cinta Allah terima. Entah cinta palsu apalagi cinta yang sejati, cintanya para waliullah. Cintanya para nabi pasti lebih diterima lagi. Tapi itulah Allah yang. Nah, maka kembali lagi bertarikah. Jangan mengharapkan apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bertarikah karena mengharapkan jabatan, ya, terutama dulu, ya, saya ingat sekali dulu, waktu zaman Pak Anwar Abu Bakar jadi Kakanwil, ya, begitu ada Pak Kakanwil, semua orang ingin bertarikah, semua orang mau masuk matan, semua orang ingin masuk menjadi muridnya Puan Makkah. Saya ingat sampai ada Ustaz Rahim itu, ada seorang yang mau sekali jadi kandep Pinrang. Puan Makkah sama Pak Anwar Abu Bakar ada di di Lapeo dulu ada suluk matan, dia ke sana. Pas ada suluk matan di Sopeng, ada lagi ke sana. Dia kenapa? Karena kan Ustaz Rahim karena dia bawahannya mau tidak mau harus ikut lagi ya. Nanti dia bilang, oh pokoknya dimanapun ya, di Lapeo ada, ini di Sopeng suluk matan ada juga. Untungnya tidak jadi, kenapa? Mau sekali jadi kandep. Karena mau dekat dengan Pak Kanwil ya, akhirnya ternyata tidak terpilih juga. Kan dia terpilih. Saya ingat sekali pesuluk mata waktu itu disidrap sampai 50 peserta lebih. Paling banyak dulu. Ya. Dipangkep banyaknya, dibantai ya. Sampai kita ada istilahnya suluk suluk kandap. Karena suluk cuma mau dapat jadi kandap, suluk mau ke mata, mau bertarikah karena ingin jadi kasih, ingin jadi macam-macam niatnya. Begitu Pak Anwar Bakar berhenti jadi Kanwil, dipindah ke Manado, langsung sepi. Berapa kali direncanakan mau suluk tidak jadi. Ya. Pare-pare 3 kali batal, sidrap 2 kali batal. Belum yang lain. Kalaupun diadakan terakhir di Sopeng, pesertanya tidak seberapa. Di Wajo pesertanya tidak seberapa. Ya. Nah, itu kembali. Kenapa? Ya, karena memang niat awalnya sudah salah. Ya. Dan itu kan bahaya. Ya. Bisa mendapatkan ya, siapapun yang bukan karena Allah niatnya pasti kecewa. Tapi siapapun yang niatnya kalau tidak akan kecewa. Karena Allah, walaupun kita berangkat belum benar-benar dari hati yang murni, ya, kita memang niatnya Allah, tapi mungkin masih bercampur, tapi Allah akan terima. Karena memang masih ada karena Allahnya, walaupun belum 100%. Tapi kalau dari awal sudah bukan Allah, pasti akan kecewa. Ya, berharap masuk tarekat jadi kandap, jadi kasih, jadi kabit, tidak terpilih, kecewa.
Ya. Berharap masuk tarekah, setelah tarekah itu mungkin nanti punya bisnis, langsung omsetnya langsung sukses. Ternyata setelah tarekat tiba-tiba malah Allah uji. Ada yang begitu. Allah malah ada kan begitu. Setelah sebelum bertarekat lancar bisnisnya. Masuk tarekat niatnya sudah salah. Siapa tahu kalau saya masuk tarekat bisnisku sambang, tapi Allah ujinya. Kalau betul-betul biasa kalau niatnya sudah salah, pasti berantakan itu. Apa nih justru gara-gara bertarekat ini malah jadi berantakan ini semua. Itu kan banyak. Iya. Iya, jadi marilah luruskan niat. Makanya Puan Maka selalu bilang apa? Pada cengnya hatimu. Saya selalu ingat itu. Kalau Puan Maka pasti dia saya pada cengnya hatimu. Maksudnya luruskan niat kita. Karena Allah. Jangan ada selain Allah niat kita bertarekat. Ya. Ya. Jangan niat masuk tarekat karena ingin sakti. Walaupun orang tarekat itu sakti memang banyak orang tarekat sakti. Tapi jangan, sakti itu kenapa? Oh ada tarekatnya. Lantas Anda, wah kalau begitu saya juga mau masuk supaya bisa kebal, bisa. Ya. Sudah salah niat dari awal sudah. Kalaupun masuk tarekat dapat itu namanya apa? Bonus. Kalau kenapa? Karena tidak semua dapat begitu. Ada yang mungkin ya kan begitu kan Allah lihat. Oh kayaknya ini memang cocok dia dikasih begini. Kalau dia dikasih kesaktian mungkin dia tidak salah gunakan. Kalau dia dikasih kesaktian, salah nanti dikasih kemampuan untuk umpama ini bisa menerawang. Oh iya dia terawang yang baik-baik ini bisa. Ada ini kalau ini dikasih terawang nanti sembarang. Apa bagus di terawang di apa yang bikin di sana terawang dulu. Bisa begitu. Bisa membaca cek dulu apa isinya. Disuka kagak tuh dia, saya cek dulu hatinya. Kan bisa saja begitu kalau makanya itu kelebihan dalam tarekat itu bukan makom, bonus saja. Artinya apa? Tidak ada jaminan orang yang punya kesaktian itu lebih tinggi makomnya daripada orang yang biasa-biasa saja. Bisa jadi orang yang terlihat biasa-biasa saja, tidak ada kesaktiannya, tidak ada kelebihannya. Justru di mata Allah makomnya lebih tinggi. Kenapa? Mungkin bagi dia tidak butuh. Karena niatnya sudah lurus kepada Allah. Mau ada kesaktian, mau jadi orang biasa. Dia sudah Allah. Tapi ada mungkin orang tertentu, ya nanti dikasih lihat bukti baru beriman. Kan ada begitu. Ya. Kenapa ada nabi diberikan mukjizat? Kenapa para wali diberikan karamah? Karena ada tipe-tipe tertentu nanti dikasih lihatkan bukti baru dia. Makanya ada orang tertentu nanti ada bagi dia diberi kelebihan-kelebihan. Baru kenapa dia diberi kelebihan? Kalau dia tidak diberi kelebihan bisa goyah. Tapi ada orang tertentu memang sudah lurus niatnya sudah karena Allah. Kan pemberiannya Allah. Mau ada mau tidak akan mengganggu hatiku kepada Allah. Makanya gitu ya. Sekali lagi ada karamah, kelebihan, maunah. Sebenarnya karamah itu untuk para wali ya. Maunah, pertolongan Allah kepada orang-orang yang berjalan dia akan diberikan. Tetapi sekali lagi itu tidak menunjukkan makom atau kedudukan seorang di hadapan Allah. Boleh jadi yang kita anggap biasa-biasa saja, yang tidak ada kelebihannya, tidak ada kesaktiannya, lebih tinggi makomnya daripada orang yang punya kelebihan. Ya, walaupun juga terkadang juga sebaliknya bisa juga. Sekali lagi makom itu kedudukan spiritual itu yang tahu cuma Allah dan mursyid. Kita musa murid tidak boleh menduga-duga ini makomnya sudah tidak boleh. Karena kita tidak punya jangan kita ini kayaknya ini lebih tinggi dari itu sudah. Karena kita sudah menilai itu sudah adab yang salah kepada sesama murid, menilai. Kita tidak boleh menilai. Nah, makanya ada yang baik juga itu ucapannya Syekh Irsan waktu berkunjung ke Sidrap. Dia bilang begini, kasab yang terbaik adalah ketika kita mampu melihat dan membaca kekurangan diri kita sendiri.
bisa membaca, bisa melihat aib-aib, penyakit-penyakit hati kita. Itulah kasyaf yang terbaik, bukan melihat ke anunya orang ya. Ya, jadi umpama melihat, oh justru ya ujian itu kasyaf umpama itu, makanya kasyaf-kasyaf begini jarang diberikan kepada murid. Kan biasa ada orang kasyaf itu bisa melihat, si A kepala babi, si B kepala anjing. Kan itu kan biasa menunjukkan orang. Itu tidak diberikan kepada murid kasyaf-kasyaf begitu. Kenapa? Nanti sembarang. Si anu, kepala anjing suka menjilat ini orang. Ini kepala banteng ini ya suka ini menggeruduk ini apa. Gitu lah. Itu tidak diberikan. Kenapa? Karena kalau kita diberikan begitu, suka menilai-nilai. Tapi mursyid diberikan kasyaf begitu apa? Karena kan untuk melihat penyakit hati muridnya. Oh ini penyakitnya nih, obatnya ini. Ini penyakitnya ini, obatnya ini. Ini penyakitnya ini. Karena mursyid itu kan dokter ruhani. Ya, maka diberikan kemampuan untuk melihat penyakit hati, penyakit batin muridnya supaya apa? Supaya dia bisa memberikan obatnya. Kalau kita dikasih begitu untuk menilai orang, nah itu bedanya kita ada. Jadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu dulu nih. Lanjut lagi, seperti ada lagi ya. Silahkan. Jangan saya terus bicara enggak ya. Nah, ini kan jadi satu arah kalau begini. Kan kita ngobrol itu kan dua arah. Iya.